Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang deteksi dini penyimpangan pertumbuhan anak usia dini. DDTK itu apa sih? DDTK itu adalah kependekan dari deteksi dini tumbuh kembang, yaitu serangkaian pemeriksaan klinis yang bertujuan untuk menemukan masalah atau keterlambatan tumbuh kembang pada anak usia prasekolah sedini mungkin. DDTK tidak selalu dilakukan oleh dokter, akan tetapi orang tua pun bisa melakukan DDTK pada anaknya sendiri. Pertumbuhan sendiri itu apa sih? Pertumbuhan itu didefinisikan sebagai pertambahan ukuran, jumlah sel, dan jaringan pembentuk tubuh lainnya, sehingga ukuran dan bentuk tubuh si kecil dapat bertambah maupun berkurang. Nah, untuk melihat pertumbuhan itu sendiri, kita bisa mengukur 3 hal sebagai berikut, yaitu indikator berat badan dan tinggi badan. Yang kedua yaitu indikator tinggi badan dengan usia anak sebaya. Yang ketiga yaitu indikator berat badan dengan usia anak sebaya. Nah, hasil yang didapatkan dari pengukuran pertumbuhan tadi kemudian dicocokkan dengan kurva pertumbuhan. Nah, untuk saat ini Indonesia masih menggunakan kurva pertumbuhan dari WHO atau World Health Organization dan juga Center for Disease Control Prevention sebagai acuan pertumbuhan tadi. Kemudian dari pengukuran perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan akan menghasilkan kategori status gizi anak. Dari status gizi ini terdapat 6 kategori. Yang pertama yaitu obesitas, yang kedua gizi lebih, yang ketiga beresiko gizi lebih, yang keempat gizi baik, yang kelima gizi kurang, dan yang terakhir yaitu gizi buruk. Nah, pada indikator perbandingan tinggi badan dengan usia anak sebaya digunakan untuk menentukan status perawakan anak. Nah, pada kategori ini ada 4 kategori. Yang pertama yaitu perawakan sangat pendek, yang kedua pendek, yang ketiga normal, dan yang terakhir yaitu tinggi. Sedangkan pada tahap indikator perbandingan berat badan dengan usia anak sebaya itu akan menghasilkan status berat badan anak, yang dimana status berat badan anak itu mencakup 4 kategori. Yang pertama yaitu berat badan sangat kurang, yang kedua berat badan kurang, yang ketiga berat badan normal, dan yang terakhir berat badan lebih. Nah, di antara 3 indikator di atas sebenarnya masih ada satu indikator yang memang sering terlewatkan, yaitu indikator lingkar kepala. Nah, lingkar kepala ini memang sering terlupakan untuk diukur, padahal pengukuran lingkar kepala itu sangat penting untuk memastikan tidak ada gangguan pertumbuhan otak pada anak. Nah, untuk hasil pengukuran dari lingkar kepala itu ada 3 kategori. Yang pertama yaitu lingkar kepala kecil, yang kedua lingkar kepala normal, yang ketiga lingkar kepala besar. Nah, dengan melihat keempat indikator di atas, diharapkan orang tua bisa mengetahui apakah pertumbuhan si kecil itu normal atau tidak. Namun, orang tua juga harus memahami bahwasanya pertumbuhan setiap anak itu berbeda-beda, tidak selalu sama di setiap umurnya. Semakin cepat gangguan itu terdeteksi, maka penanganannya pun akan semakin cepat juga. Ketika penanganan itu terlambat, maka gangguan itu akan semakin sulit untuk ditangani. Nah, itu adalah cara-cara mendeteksi dini tentang penyimpangan pertumbuhan. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini akan bermanfaat untuk kalian yang menonton channel ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton channel ini, dan sampai jumpa.